Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Anissa Nabila, NIM 1913010158. Saya dari kelompok 2 akan membahas mengenai penyebab dan penghalang kewarisan. Penyebab kewarisan pertama yaitu hubungan kekerabatan. Hubungan kekerabatan merupakan hubungan nasab seperti ibu, bapak, anak-anak, saudara-saudara, para paman, dan lain sebagainya. Adapun orang yang mendapatkan warisan dengan sebab nasab atau kekerabatan merupakan kedua orang tua serta orang-orang yang merupakan keturunan dari keduanya seperti saudara laki-laki maupun saudara perempuan serta anak-anak saudara-saudara tersebut baik sekandung maupun seayah, termasuk juga anak-anak dan orang-orang turunannya seperti anak laki-laki dan perempuan serta anak dari cucu laki-laki baik laki-laki maupun perempuan. Dan penyebab yang kedua yaitu pernikahan yang terjadi dengan akad yang sah. Meskipun belum terjadi persetubuhan antara pasangan suami istri tersebut, namun dengan adanya ikatan pernikahan, maka keduanya bisa saling mewarisi satu sama lain. Bila suami meninggal, istri bisa mewarisi harta yang ditinggalkan. Dan bila istri yang meninggal dunia, suami bisa mewarisi harta peninggalannya tersebut. Termasuk bisa saling mewarisi karena pernikahan adalah bila pasangan suami istri bercerai dengan talak raj'i, kemudian salah satu pasangannya meninggal dunia, maka pasangan tersebut bisa mewarisi hartanya selama dalam masa iddah talak raj'i tersebut. Dan pasangan suami istri yang tidak dapat warisan yaitu pasangan yang menikah dengan secara fasid atau orang yang menikah tanpa wali atau dua orang saksi, dan pasangan suami istri yang menikah secara mut'ah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3, come on! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Fatmawati, NIM 1813010050. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya sebelumnya tentang hubungan kekerabatan. Hubungan kekerabatan dibagi menjadi 4. Hubungan kewarisan dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu hubungan karena kekerabatan, yang kedua hubungan karena perkawinan, yang ketiga hubungan karena wala, yang keempat hubungan sesama Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan wala dan hubungan sesama Islam. Hubungan wala yaitu karena seorang tuan memerdekakan budaknya, meskipun di antara mereka tidak ada pertalian darah. Hubungan ini tercipta karena seorang tuan memerdekakan budaknya yang seorang budak tidak cakap dalam bidang hukum menjadi cakap dalam bidang hukum dan mampu, dan kemudian mempunyai sejumlah harta benda. Bila seorang budak tersebut meninggal dunia, maka seorang tuanlah yang menjadi ahli waris seorang budak tersebut. Tetapi di zaman sekarang perbudakan itu telah dihapuskan karena setiap umat manusia yang lahir telah menjadi merdeka. Selanjutnya materi tentang hubungan sesama Islam. Hubungan sesama Islam yaitu apabila seorang meninggal dunia, mereka tidak mempunyai ahli waris, maka harta warisan tersebut akan diberikan kepada perbendaharaan umum atau baitul mal yang nanti akan dipergunakan oleh umat Islam. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Nadia Khairutunisa, NIM 1713010110. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya sebelumnya, yang mana materi selanjutnya yaitu tentang penghalangan kewarisan. Penghalang kewarisan terbagi menjadi 4 macam, yaitu tentang pembunuhan, yang kedua tentang beda agama, yang ketiga tentang perbudakan, dan yang selanjutnya keempat tentang beda berlainan negara. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembunuhan dan beda agama. Yang pertama tentang pembunuhan. Seseorang yang membunuh pewaris tidak bisa mendapatkan harta warisan dari pewaris, meskipun dia senasab. Contohnya, seorang anak membunuh ayahnya supaya dia lebih cepat mendapatkan harta warisan. Itu tidak bisa dan itu tidak boleh. Anak itu tidak akan mendapatkan harta warisan dari ayahnya meskipun ayahnya itu telah meninggal dunia, karena orang yang membunuh pewaris tidak akan bisa mendapatkan harta warisan. Selanjutnya, yang kedua, beda agama. Orang yang beda agama tidak bisa mendapatkan harta warisan meskipun senasab. Contohnya seperti orang tua dan anak. Orang tuanya muslim, anaknya non-muslim. Jadi, anak tadi tidak bisa mendapatkan harta warisan dari orang tuanya meskipun orang tua dan anak itu adalah senasab. Karena orang yang berlainan agama tidak dapat saling mewarisi. Terdapat dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yaitu la yarisul muslimul kafir wa la yarisul kafirul muslim, yang artinya orang muslim tidak dapat mewarisi kepada orang non-muslim, begitupun sebaliknya, orang non-muslim tidak dapat mewarisi kepada orang muslim. Sampai di sini dulu pembahasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Indah Wahini Putri, NIM 1813010038. Saya akan melanjutkan pembahasan penghalang kewarisan, poin ketiga dan keempat. Poin ketiganya yaitu tentang perbudakan. Di dalam Al-Quran digambarkan bahwa seorang budak tidak cakap mengurusi hak milik kebendaan dengan jalan apa saja. Seorang yang berstatus budak yang tidak mempunyai hak untuk mewarisi dari saudaranya sendiri. Terdapat dalam Quran surah An-Nahl ayat 75 yang artinya yaitu Allah membuat perumpamaan seorang hamba sahaya di bawah kekuasaan orang lain yang tidak berdaya berbuat sesuatu, dan seorang yang kami beri rezeki yang baik lalu dia menginfakkan sebagian rezeki itu secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Sedangkan menurut Idris Ramulyo, perbudakan menjadi penghalang mewarisi bukan karena status sosialnya, tetapi karena dipandang sebagai hamba sahaya yang tidak cakap menguasai harta benda. Yang poin keempat yaitu berlainan negara. Berlainan negara antara sesama muslim telah disepakati fuqaha bahwa hal ini tidak menjadi penghalang untuk saling mewarisi, sebab semua negara Islam mempunyai kesatuan hukum meskipun berlainan politik dan sistem pemerintahan. Yang diperselisihkan adalah berlainan negara antara orang-orang yang non-muslim. Dalam hal ini menurut jumhur ulama tidak menjadi penghalang mewarisi dengan alasan hadis yang melarang warisan antara dua orang yang berlainan agama. Mafhum mukalafahnya bahwa ahli waris dan pewaris yang sama agamanya dapat saling mewarisi meskipun beda agama. Adapun menurut Imam Abu Hanifah dan sebagainya,
dan sebagian Hanabilah bahwa hal itu menjadi penghalang hak mewarisi. Karena berlainan negara antara orang-orang non-muslim berarti putusnya kekuasaan dan tidak adanya hubungan perwalian sebagai dasar pewarisan. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah dan janggal mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.